Bismillahirrahmanirrahim wa yasihul istisna'u fil iqrari idza wasalahu bihi. Dan ada pengecualian. Mengecualikan. Mengecualikan. Fil iqrari dalam ucapan iqrar. Idza wasalahu bihi asalkan dia sambung akannya istisna tadi bihi dengannya iqrar. Ay wasalal muqirru al istisna'a bil mustasna minhu, yakni menyambung oleh yang berikrar akan pengecualiannya bil mustasna minhu dengan kalimat asal. Fa in fasala bainahuma bisukutin au kalamin kathirin ajnabiyyin dorra, maka jika dia memisah antara keduanya, antara istisna dan mustasna minhu, dipisah dengan apa? Memisah dengan diam atau dengan perkataan yang banyak. Jadi kita banyak omong. Ajnabiyyin, yang tidak berhubungan, yang tidak ada kaitan-kaitannya. Hukumnya dharra, maka memudaratkan. Itu kalaunya dikaitkan lawan yang latihan semalam tuh, in itu masuk kepada fasola. Fasola itu disebut PL syarat. Jawabannya dharra. Nah, ya kan? Jadi ada PL syaratnya, ada jawaban syaratnya. Kalau kita terjemahkan, jika memisah antar keduanya dengan diam atau perkataan banyak yang tidak ada hubungannya, maka memudaratkan. Nah, pagarang dulu. Nah, ada yang namanya umpama ja'a at-tilmizuna hadara at-talabatu. Maknanya berhadir siswa-siswa. Ada di sini illa. Ini karena huruf istisna untuk mengecualikan. Setelah illa ada ulang setelahnya illa, atau orang misalkan illa amal. Nah, ini ngarannya yang dikecualikan. Disebut mustasna, atau kata lain istisna. Ini disebut mustasna minhu, kalimat asal. Datang atau berhadir siswa-siswa kecuali. Nah, arti kecuali ini dikeluarkan dari sini. Ya kah? Ini kada dianggap berhadir. Ini disebut mustasna minhu, kalimat asal. Ini yang dikecualikan. Dalam pengakuan, umpama li, alayya, aku ada utang, kata dia.
mi'atu alf. Apa arti mi'atu alf? 100 ribu. Illa alfan. Nah, li alayya atau laka alayya, untukmu ada aku utang 100 ribu kecuali 1000, berarti 99 ribu. Nah ini sahkah? Boleh itu berpendek, tapi syaratnya setelah menyebut ini wajib langsung sambung. In wasalahu, asalkan dia sambung. Bila kada disambung terpisah, lawas terpisahnya atau salang omong yang lain hanya disusul illa, kada soh illanya. Jadi hendak memakai illa harus sambung illanya. Menuntung hadarat talabah illa umran, laka alayya mi'atu alf illa alfan. Itu soh. Amma sukutul yasir kasaktati tanaffusin. Adapun diam yang sedikit seperti diam mengambil nafas. Fala yadurru, itu tidak mengapa, tidak memudaratkan. Laka alayya mi'atu alf, bihinak dulu, illa alfan, ada apa-apa. Fala yadurru, titik. Wa yustaratu aidan fil istisna'i alla yastaghriqal mustasna minhu. Disyaratkan juga pada istisna itu bahwa tidak menguras itu kita menghabiskan kalimat asal mustasna minhu. Nah, apa contoh menghabiskan? Laka alayya mi'atu alf. Bagimu aku utang 100 ribu kecuali 100 ribu. Rendah ya ngaranna. Itu arti menghabiskan. Aku ada utang non ikamnya 100 ribu kecuali 100 ribu. Kadeda itu ngarannya. Kada sah juga. Fa inistaghraqahu, jika istisna menghabiskannya. Jika istisna menghabiskannya seumpama li Zaidin alayya asyaratun illa, itu asyaratun juga kah? Asyarun enggak? Asyaratun juga. Wadah aku tanya ada dana. Li Zaidin alayya asyaratun illa asyaratan. Kata dia nih, untuk Zaid aku utang atau aku ada kewajiban 10 kecuali 10. Dharra itu memudaratkan. Arti memudaratkan istisnanya kada dianggap. Pahamkah istisna kada dianggap? Istisna kada dianggap itu jadinya aku ada utang lawan ikam 10 ribu kecuali 10 ribu. Maka kata-kata yang kecuali 10 ribu tadi seakan-akan tidak diucapkan. Berarti yang sahnya tetap 10 ribu juga. Wahuwa ay al-iqraru. Iqrar itu mengakui itu fi halis sihhati wal maradi sawaun, pada keadaan sehat maupun sakit. Khobarnya sawaun, mubtadanya huwa mubtada ditafsir dengan ikrar. Huwa napa huwanya
sawaun. Nah, itu cara membaca itu ikrar pada keadaan sehat maupun sakit, yaitu sama hukumnya. Sama aja ya soh juga. Yang waktu sakit yang kada soh napa ya? Berwakaf melebihi daripada 1/3 harta. Nah, itu kada soh. Atau menghibahkan melebihi daripada 1/3 harta. Itu pun kada soh juga. Kasihan kalau ahli waris. Kasihan ahli waris. Jadi Nabi meninggali ahli waris dalam keadaan sugih lebih baik daripada meninggali jadi tukang minta-minta. Kuitan nih kehandakan bisi amal jariyah nih. Gara-gara lagi sehat kada amalan, umpama kurang amal, lalu pas hendak mati anak buah kopakannya seluruh hartanya, umpama ke madrasah, ke langgar, sohkah 1/3 aja. Namun hendak berwakaf 1/3 aja. Bila umpama bisi harta 3 juta, berarti sohnya 1 juta aja. Bila umpama hartanya 900 juta, berarti sohnya 300 juta. Selebihnya daripada itu minta restu kepada ahli waris. Walaupun ahli waris itu masih hidup, walaupun dia belum mewaris, tapi itu sudah ada haknya. Ikrar tadinya. Kalau ikrar, sehatkah, sakitkah sama. Hatta law aqarra syakhsun fi sihhatihi bidainin li Zaidin wa fi maradihi bidainin li Amrin lam yuqaddamil iqrarul awwalu. Sampai-sampai jikalau dia mengaku-ngaku, hilang tulisan mana? Mana tadi? Pihali apa tadi? Sampai-sampai jikalau dia mengaku pada saat sehat ada hutang untuk Zaid, ada hutang kepada Zaid. Pada saat sakit mengaku hutang kepada Amar, maka tidak didahulukan pengakuan yang pertama karena tadi dihukumi seimbang sama aja. Waktu sehat mengaku berhutang 100.000 lawan Zaid. Pas garing mengaku pulang ada berhutang 100.000 lawan Amar. Maka Zaid tidak lebih utama didahulukan ketimbang Amar. Wahina idin ketika itu payuqassamul muqarru bihi bainahuma, ketika itu dibagi-bagilah muqarru bihi. Apa arti muqarru bihi? Yang diakui, benda yang diakui atau hutang yang diakui antar keduanya bisawiyah, dengan sama rata. Bisawiyah dengan sama rata. Seandainya duitnya hanya 100.000, berarti seadanya itu ulu 50.000 sorong, sisanya kena bahasa. Habis. Faslun fi ahkamil ariyah. Ini pasal pada hukum pinjaman. Pinjaman ini meminjam, bukan dalam artian utang. Utang lain pulang, pinjam lain pulang. Kalau bahasa kita pinjaman tuh diartikan berhutang, minjam duit pang. Ya kalau pinjam duit pang. Itu ada kita kata-kata pinjam diartikan utang. Kata-kata fikih
Pinjam ya pinjam, utang ya utang ya utang. Bedanya pinjam itu kada boleh diapa-apai barang orang hendak dijual. Kalau utang silahkan ikam lanjakan duitnya, tapi kena ganti. Kalau pinjam cukup manfaatnya. Minjam kendaraan, minjam sepeda, cukup manfaatnya. Sepedanya jangan dijual, sepedanya jangan disewakan. Minjam rumah, cukup diami, ya kah? Jangan disewakan. Itu bedanya pinjam dan beutang. Kalau beutang bang baras makan ya bapak, makan nggak jual nggak barasnya kan apa, tapi kena ganti dengan gantian yang sama. Wahya bitasdidil ya, pinjaman ariyah itu dibaca dengan tasdid yanya, ariyah bil absah, pada yang paling fasihnya. Ma'khudzatun min ara, diambil dari akar kata ara, maknanya idza dhahaba, apabila telah pergi. Wa haqiqatuha asyar'iyyatu, definisi secara syariat. Definisi secara syariat. Ibahatul intifa' min ahli tabarru'i bima yahilul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi liyaruddahu 'alal mutabarri'i. Arti ariyah secara agama membolehkan pemanfaatan, mengharuskan pemanfaatan dari ahli tabarru'. Apa makna ahli tabarru'? Orang yang balik berakal. Orangnya balik berakal, lawan orangnya baik dalam urusan keuangan, dalam urusan masalah duit tuh bukan orang yang mubadzir. Ahli tabarru' ngaranna. Nah, dia ini yang mengharuskan, yang membolehkan pemanfaatan bima dengan sesuatu, dengan barang, yahillul intifa'u bihi, dengan barang yang halal memanfaatkan dengannya. Barang yang memang halal untuk dimanfaatkan. Ma'a baqa'i ainihi, disertai keutuhan bendanya. Jadi kita bendanya kada bauna. Nah, kayak kompa tuh kan anginnya kada mau habis, ya kah? Karena angin bukan bagian daripada kompa sepeda, kompa ban. Nah, liyaruddahu alal mutabarri'i, agar dia kembalikan barang itu atas yang mutabarri', yang berbuat baik, atas yang berbuat baik. Arti yang berbuat baik atas orang yang meminjamkan. Titik. Itu definisi pinjaman. Itu tadi apa? Membolehkan pemanfaatan dari ahli tabarru' balik berakal dengan barang yang halal dimanfaatkan, disertai keutuhan bendanya, agar nanti dikembalikan kepada yang berbuat baik, artinya kepada yang meminjamkan. Syaratnya pulang. Wa syartul mu'ir, syarat yang meminjamkan. Sihhatu tabarru'ihi, sah perbuatan baiknya. Dianggap sah perbuatan baiknya. Orangnya harus balik dan berakal. Umpama di rumah ada orang hendak minta sumbangan, lalu kekanak ini kada tahu napa-napa, menggagai duit kuitannya, ambil akannya 100.000 3 lembar, ya kan? Bariakannya lawan sumbangan pemadam kebakaran, bahagia bener ya kan? Soh kah gitu kada soh, ya kah kada soh.
Karena anak-anak bukan disebut ahlut tabarru', orang yang layak untuk berbuat derma. Anak tuh dilajari aja, dibimbing, didanii. Wa kaunuhu malikan, dan juga pemiliknya. Jadi yang meminjamkan itu harus pemiliknya. Kada boleh selain daripada pemiliknya. Yang meminjamkan harus pemiliknya. Wal musta'iru lam yu'ir lithani fa'in yu'ir wa halaka tahta yadih yatmanuha thanin wa lam yarji' alaih. Orang yang minjam haram hukumnya meminjamkan lagi ke lain. Bila kita minjam serudung, jangan pinjamkan ke orang lain lagi. Amun hendak tuh bepadah lawan ampunnya. Gitu. Bila kita minjam buku, minjam kitab, ada orang hendak minjamkan kitab si anu, bepadah lawan ampunnya. Jangan kita yang minjamkan. Fa in yu'ir wa halaka tahta yadih, bila tetap meminjamkan lalu ternyata barang itu rusak di bawah tangan pihak ketiga tadi, yatmanu hathanin. Yang ganti siapa? Yang ganti peminjam yang kedua. Peminjam yang kedua ganti. Walam yarji' alaih. Peminjam kedua yang meminjamkan kada perlu menagih lawan peminjam yang pertama. Tapi peminjam pertama dapat dosa pintangan, tapi kada sing padahan meminjamakan. Tapi ada benda-benda yang kada perlu berpadahan. Seperti kita yakin bahwa orangnya ridho. Pulpen sebatang berkawan sudah 10 tahun. Yakin mana sudah kawan yang ini halal, yakannya berpadah tuh pasti inya merestui langsung pakai. Ada apa-apa. Gosok gigi di rumah, ya kah? Atau sabun di rumah. Mau beding sanakan kalau tuh banyak lah. Nah, ding sanak ada nukar sabun, pakai sabunnya, tapi yakin idza alima ridahu, bila dia meyakini orang yang punya pasti meridoi, pakai. Ada apa-apa. Tapi bila di luar daripada itu, jangan wani memakai. Mun kada bepadah, apalagi hanyar kenal. Jangan kada bepadah. Masuk ke rumah orang, bulah banyu kopi lah. Ada boleh lah ta. Paman la yasihu tabarru'uhu. Malikan limanfaatin tadi lah. Dia itu memiliki apanya? Memiliki manfaat yang dia pinjamkan. Memiliki manfaat barang yang dia pinjamkan. Lalu pulang masalahnya. Wa man la yasihu tabarru'uhu qasabiyin wa majnunin la tasihu i'aratuhu. Orang yang tidak sah dermanya, orang yang tidak sah perbuatan baiknya. Seperti anak yang kecil belum balik, wa majnunin, orang yang gila, la tasihu i'aratuhu, tidak sah meminjamkan olehnya. Inya kada sah bila meminjamkan barang ke orang lain. Pinjaman kendaraan, pinjaman rumah. Wa man lam yamlikul manfaata ka musta'irin la tasihu i'aratuhu illa bi idznil mu'ir. Orang yang tidak memiliki itu manfaat, orang yang tidak memiliki itu manfaat, itu fungsi suatu barang. Siapa dia? Ka musta'irin, seperti orang yang minjam. Orang yang minjam ini kan inya kada bukan pemilik aslinya. Nah, inya ini latasihu i'aratuhu, tidak sah meminjamkan olehnya illa bi idznil mu'iri,
kecuali seizin yang meminjamkan. Kecuali seizin yang meminjamkan. Lalu wa dzakara al-musannifu dhabitul mu'arifi qawlihi. Lalu menyebutkan penyusun dhabit dhabit al-mu'ar, dhabit al-mu'ara, barang pinjaman atau barang yang akan dipinjamkan. Apa arti dhabit? Dhabit itu jadi kita standar, kriteria barang-barang yang boleh dipinjamkan itu macam mana bendanya. Menyebutkan musannif dhabit standar atau kriteria barang yang dipinjamkan fi qaulihi di dalam perkataannya wa kullu ma amkana al intifa'u wallahu subhanahu wa ta'ala alam.